Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anakku yang masih di rumah belajar ya. Ini hari ini kita lanjutkan materi bioteknologi bagian yang kedua. Kemarin sudah saya jelaskan teori dari bioteknologi yang namanya bioteknologi dikelompokkan menjadi dua, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Hari ini kita bahas tentang bioteknologi yang modern. Kemarin juga sudah saya jelaskan pula perbedaannya. Bioteknologi modern ini sekarang banyak diterapkan penggunaannya, kaitannya mungkin dalam kehidupan sekarang kita masa pandemi, kita mengenal ada vaksin, itu sebetulnya adalah pengembangan dari bioteknologi modern yang kita tunggu. Besok kita harus siap untuk ikuti program pemerintah, yaitu ikut melaksanakan vaksinasi seandainya nanti sudah waktunya buat kamu semua. Sementara baru yang agak tua, yang istilahnya umurnya 18 sampai 60 tahun. Kamu tetap bersemangat, kita berdoa semoga vaksinasi terus cepat berjalan ke seluruh Nusantara sehingga kita pembelajaran akan cepat terlaksana seperti dulu masuk di sekolah. Penerapannya ini, manfaat dari bioteknologi modern ini banyak sekali, bidang pertanian, peternakan, kesehatan, ya. Banyak sekali ini manfaatnya buat kehidupan kita sekarang ini. Untuk pengembangan industri, ya, bidang pertambangan, ini banyak sekali. Tolong dibaca menyeluruh ya. Ini penerapan bidang teknologi untuk kesehatan. Nih, kita mengenal ada vaksin. Kemarin juga sudah apa namanya, kita mengenal di TV vaksin yang kita ketahui sebetulnya adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, ini vaksin ini sebetulnya adalah produk dari bioteknologi kaitannya dengan kesehatan. Ada insulin, ada penisilin, banyak sekali nih. Ya, mungkin dulu kita dicacar ya, ada polio, ya ini banyak sekali dulu saat masih kecil. Jadi banyak sekali. Nah, ini tayangan yang sudah saya berikan di PowerPoint, tolong untuk dibaca. Penerapan bioteknologi modern ini kaitannya juga dengan rekayasa genetika, yaitu suatu cara memanipulasi gen untuk menghasilkan makhluk hidup baru dengan sifat yang diinginkan. Nah, ini konsep seperti ini karena adanya rekayasa, maka nanti dimungkinkan ada makhluk hidup baru yang mungkin kita mengenal, mungkin corona ini efek sebetulnya ya, sebetulnya efek dari juga rekayasa genetika, karena setiap makhluk hidup itu yang jelas ingin mengembangkan terus. Kalau dikasih obat maka dia akan kebal akan obat itu. Nah, ada transplantasi inti, pemindahan inti dari suatu sel ke sel yang lain agar didapatkan individu yang baru, yang jenisnya baru, yang mungkin belum kita kenal jenis-jenis makhluk hidup yang lain ini, khususnya makhluk hidup yang sangat kecil, seringkali disebut juga dengan mikroorganisme. Ada fusi sel, penggabungan atau peleburan dua sel, baik dari spesies yang sama maupun yang berbeda. Ini juga rekayasa genetika ini.
Ada teknologi plasmid. Apa itu? Ya, banyak sekali ini. Kalau dibaca. Rekombinasi DNA. Di teknologi bidang pertanian. Ya, ada tekniknya namanya kultur jaringan. Bahwa setiap sel sebetulnya untuk ingin tumbuh. Kultur jaringan sebenarnya memanfaatkan sifat totipotensi yang dimiliki oleh sel. Yaitu kemampuan setiap sel tumbuhan untuk menjadi atau untuk berkembang biak secara sempurna. Ada tanaman transgenik, adalah tanaman varietas unggul yang dihasilkan dari teknologi rekayasa genetika dengan menyisipkan gen pembawa sifat unggul dari suatu organisme, misalkan bakteri, ke dalam satu jenis tanaman. Contohnya tebu transgenik, kapas transgenik, tomat, kedelai. Mungkin kita nanti bisa melihat namanya tomat itu sama dengan besarnya sama dengan waloh yang cukup besar mungkin ini ya. Ini karena ini sebetulnya pengembangan dari tanaman transgenik yang mungkin sementara belum kita mengenal itu. Mungkin jambu yang dulu kita mengenal hanya ukuran bola tenis, bola pingpong. Nah, nanti mungkin dimunculkan jambu yang seukuran semangka, mungkin lebih besar lagi. Nah, ini karena terus dicoba oleh peneliti dunia ini. Buatan tumbuhan tahan hama. Ini mungkin ada tanaman yang tidak usah disempret, ya usah diobati, dia tahan terhadap hama. Pengembangan terus ini. Hibridisasi, yang ini mungkin kita mengenal ada jagung dua tongkol, ya cukup besar ini. Nah, ini adalah juga hasil dari rekayasa genetika. Ada penanaman secara hidroponik. Kita mengenal sekarang sawah bertingkat. Ya, sawah tidak mesti harus di tanah, tapi sekarang bisa ditingkat dengan menggunakan pralon-pralon ini ya. Mungkin sudah banyak dikembangkan di masyarakat, sementara baru bunga-bungaan ini. Aeroponik, hidroponik tadi air, aeroponik ini memberdayakan dengan udara. Ya. Aeroponik sebetulnya merupakan setipe dengan hidroponik. Pembuatan tumbuhan yang mampu mengangkat nitrogen. Di teknologi bidang peternakan. Nah, sekarang diciptakan sapi yang cukup besar, kambing yang cukup besar. Ya, ini. Ada inseminasi buatan. Kita bisa punya sapi yang namanya sapi yang cukup besar, tidak usah mendata punya pejantan, tetapi cukup punya namanya kawin suntik istilahnya ya, inseminasi buatan. Ada cloning, ya ini cloning itu adalah penggunaan sel somatik makhluk hidup multiseluler untuk membuat satu atau lebih individu dengan materi genetik yang sama atau identik. Nah, ini sudah ditemukan ini kambing tanpa pejantan ini. Tolong bisa dicari sumber informasi yang lain. Nah, ini ada kambing doli ini ya. Ini kalau kamu baca di PowerPoint yang sudah saya berikan. Di teknologi ada bayi tabung. Dan kedokteran, ya ini tadi sudah saya singgung. Nah, ini vaksin ya yang cukup kita nantikan nanti, vaksin khususnya vaksin COVID-19. Pembuatan hormon di dalam bidang industri.
bioteknologi untuk menciptakan bahan bakar yang baru. Kira-kira ini sebetulnya dengan rekayasa genetika nanti akan diciptakan dampaknya ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif mungkin kita bisa tahu bibit unggul, ada gizi masyarakat meningkat dan yang lain-lain. Tolong kamu pelajari ini dan dampak negatifnya ada ini. Mungkin nanti akan muncul penyakit-penyakit yang baru yang lebih ganas lagi nih. Ini sebetulnya dampak negatif. Nah, ini ya kita berdoa tapi kita harus tetap beriman pada Tuhan. Setiap ada penyakit, insya Allah nanti ada obatnya dengan kemampuan dari manusia. Dampak negatifnya dari bioteknologi. Coba nanti tugasnya salah satunya bisa membuat tulisan paparan kaitannya dengan COVID-19. Demikian dari saya, bisa kamu baca lagi. Dari saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.